Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yudha Raja. Pada hari ini kita akan membahas tentang pendapatan kontrak konstruksi mengenai PSAK nomor 34. Sebenarnya untuk PSAK nomor 34 sendiri itu sudah dihapuskan dan telah diganti. Nah, untuk bisa melihat pergantian atau lain-lainnya, kalian bisa melihat melalui Persatuan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke langsung pembahasan. Nah, ada masalah dalam pengakuan kontrak tersebut nantinya. Yang pertama adalah pengakuan pendapatannya. Kemudian yang kedua ada secara prinsip nandingan salah selam proses pembangunan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah ini, secara prinsip nandingan setelah proses pembangunan sudah menyelesaikan pekerjaannya nanti. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik kontrak konstruksi. Nah, untuk karakteristik kontrak konstruksi sendiri, yang pertama adalah kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset, seperti pembangunan sebuah bangunan dan lainnya. Kemudian kontrak konstruksi meliputi yang pertama konstruksi aset. Nah, untuk konstruksi aset sendiri itu seperti pelayanan jasa untuk manajer proyek. Kemudian ada arsitek dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke bentuk kontrak. Nah, untuk bentuk kontrak sendiri itu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama kontrak harga tetap dan yang kedua kontrak biaya plus. Nah, untuk kontrak harga tetap itu sendiri adalah kontrak yang dimana pembayaran untuk kontrak tersebut tidak akan berubah tetapi akan tetap terus. Nah, apabila si apabila si penjual nantinya akan meminta tambahan dalam pekerjaan konstruksi tersebut, maka itu nanti akan melanggar kontrak tersebut karena di dalam kontrak tersebut tidak menerangkan akan ada tambahan dalam konstruksi tersebut nantinya. Kemudian ada kontrak biaya plus. Nah, maksud dari kontrak biaya plus sendiri itu adalah kontrak tersebut nantinya ada tambahan atau biaya tambahan nantinya yang berkaitan dengan pembuatan aset tersebut nantinya, seperti pembuatan bangunan. Apabila misalnya pembuatan bangunan sebuah rumah. Nah, pembuatan bangunan rumah nanti ada pekerjaan yang kurang sesuai atau kurang dalam pembentukannya nanti, maka masih bisa dirubah dan kontrak tersebut tidak akan dirubah dan akan ditambahkan biaya nantinya, yaitu biaya plusnya, biaya tambahan untuk perbaikan dan lainnya atau konstruksi lainnya. Kemudian kita masuk ke pendapatan kontrak terdiri dari yang pertama nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Nah, nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak tersebut maksudnya adalah nilai yang tertera dalam kontrak. Misalnya tertera dalam kontrak tersebut dalam pembangunan sebuah rumah atau toko sejumlah 3 miliar, maka nilai pendapatan tersebut adalah 3 miliar. Kemudian dua, penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif. Nah, untuk penyimpangan pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif nanti akan saya bahas lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyimpangan kontrak. Apa sih penyimpangan kontrak? Penyimpangan kontrak adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, maksud dari penyimpangan kontrak tersendiri adalah pelanggan atau penjual kontrak tersebut akan melakukan perubahan dalam pembangunan, misalnya pembangunan rumah, maka kontrak tersebut akan menyimpang dari kontrak awalnya. Karena dalam kontrak awalnya menyebutkan akan membangun rumah seperti yang tertera dalam kontrak.
tetapi tidak ada tambahan seperti perubahan dalam pembangunan aset nantinya. Kemudian ada klaim. Nah, klaim itu apa sih? Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai pergantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Nah, klaim sendiri itu maksudnya adalah apabila seseorang atau bukan seseorang, kontraktor itu tersebut nantinya membangun sebuah rumah nantinya, tetapi si pemilik rumah yang mau membangun rumah tersebut meminta agar mendirikan sebuah bangunan satu lagi untuk tambahan dari bangunan lainnya. Maka si kontraktor tersebut nantinya akan meminta klaim tambahan dari penyelesaian bangunan tambahan tersebut nantinya. Jadi terdapat tambahan untuk uang nantinya, pendapatan nantinya. Kemudian ada pembayaran insentif. Nah, pembayaran insentif adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah terpenuhi dan dilampaui. Nah, untuk pembayaran insentif sendiri itu biasanya adalah seperti pembangunan sebuah rumah. Pembangunan sebuah rumah biasanya itu memakan waktu yang cukup lama, tetapi diselesaikan dalam waktu yang cepat, maka biasanya akan diberikan pembayaran insentif atau biaya tambahan sebagai bonus karena telah menyelesaikan bangunan tersebut lebih cepat dari kontrak tersebut nantinya. Kemudian ada pengakuan pendapatan dan bagian kontrak. Nah, untuk pengakuan pendapatan dan bagian kontrak sendiri adalah jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan, dan dengan memperhatikan tetap menyelesaikan aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan itu menurut PAR 2022. Kemudian kita masuk ke dua metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Nah, untuk dua metode sendiri itu yang pertama ada metode presentasi penyelesaian. Nah, maksud dari metode presentasi penyelesaian adalah di mana aset tersebut akan dinilai seberapa persen penyelesaian dalam pembangunan aset tersebut. Misalnya pembangunan aset tersebut telah selesai dibangun sebuah dindingnya saja, berarti akan diukur berapa persen dari penyelesaian kontrak penyelesaian dinding tersebut nantinya hingga sampai menjadi rumah. Kemudian ada metode kontrak selesai. Nah, untuk metode kontrak selesai sendiri itu adalah metode yang dimana akan dinilai pada saat kontrak tersebut telah diselesaikan atau bangunan tersebut nantinya telah diselesaikan. Jadi yang sering digunakan oleh sebuah perusahaan biasanya itu metode presentasi penyelesaian, karena dimana karena perusahaan akan menilai sebuah proyek tersebut berapa persen telah terselesaikan. Sedangkan untuk metode kontrak selesai sendiri itu akan dinilai pada akhir periode atau pada akhir penyelesaian bangunan tersebut atau kontrak tersebut nantinya. Jadi lebih untuk metode sendiri itu lebih ke metode presentasi penyelesaian, karena dapat kita nilai dalam suatu periode berapa penyelesaian yang telah kita selesaikan. Kemudian kita masuk dasar pemikiran penggunaan metode. Nah, untuk dasar pemikiran penggunaan metode sendiri itu yang pertama ada pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Maksudnya adalah si pembeli atau si kontraktor atau si pemegang kontraknya nanti akan menyelesaikan aset tersebut atau bangunan tersebut nantinya, dan si penjual akan membayar kontrak tersebut sejumlah
nilai yang tertera dalam kontrak. Kemudian pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Maksud pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak tersebut adalah si pembangun rumah. Misalnya si pembangun rumah sendiri nantinya boleh meminta kepada kontraktor untuk membuat atau mengerjakan pembangunan rumah tersebut nantinya secara spesifik dan lebih tahan atau lebih bagus nantinya. Kemudian penjual memiliki hak untuk meminta kinerja spesifik laporan dapat diukur dengan andal. Kemudian yang terakhir, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal sehingga dapat diketahui biaya nantinya. Mungkin itu saja dalam video kita hari ini. Kalau ada salah atau tutur kata saya dalam pengucapan saya kurang bagus, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa.